Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Munazam Rizky Pratama dengan NIM 2024 Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancangan Layout Ruangan Kerja dan Rancangan Aplikasi Interface Penjualan Barang yang sesuai dengan kaidah interaksi manusia dan komputer. Pendahuluan. Nah, latar belakang masalah yang eh, kita ambil, yang kita tarik sebagai landasan kita dalam membuat proposal ini adalah yang pertama, di mana banyak perusahaan-perusahaan membutuhkan lingkungan kerja yang produktivitas serta sistem digital yang mendukung atau yang user friendly. Nah, terus yang kedua itu interaksi manusia menjadi disiplin ilmu yang penting atau menjadi kunci dalam merancang ruang dan aplikasi yang nyaman, efisien, dan manusiawi. Nah, proposal ini menggabungkan desain ruang kerja dan ergonomis dan aplikasi penjualan yang semuanya berbasis pada interaksi manusia dan komputer. Oke, nah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi digital, serta mengelola aktivitas sehari-hari, khususnya dalam dunia digital, dunia kerja, dan sistem bisnis. Dalam era industri 4.0 dan menuju society era 5.0, kebutuhan akan sistem kerja yang terintegrasi antara kenyamanan fisik, efisiensi digital menjadi sebuah keniscayaan. Kerja tidak hanya menjadi sebatas tempat kita mengerjakan tugas, melainkan ruang kerja itu menjadi tempat kita yang nyaman, yang mempengaruhi motivasi kita, kreativitas, dan produktivitas kita sebagai karyawan nantinya. Nah, sementara itu interface digital atau antarmuka yang digunakan dalam berbagai sistem kerja dan transaksi menjadi jembatan utama untuk menghubungkan manusia dan komputer agar terjalin interaksi yang baik. Nah, adapun tujuan dalam proposal ini yaitu yang pertama, merancang ruang kerja ergonomis dan nyaman, di mana perancangan ini sesuai dengan eh, konsep IMK yang atau konsep ergonomis, di mana dalam konsep-konsep ini yang kita perhatikan dalam pembuatan ruangan itu yang pertama yaitu memenuhi aspek kesehatan, pastinya ini paling penting. Yang kedua kenyamanan, dan yang ketiga itu tentang pencahayaan. Nah, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan kerja, di mana dalam aspek ini hal-hal yang dipenuhi yaitu yang pertama penggunaan cahaya atau pencahayaan, terus yang kedua itu penataan ruangan, terus yang ketiga sirkulasi udara, lalu tata letak perangkat komputer itu sendiri antara mata dan komputer itu, jaraknya dan lain sebagainya. Kami memperhatikan itu, di mana kami melakukannya sesuai dengan konsep ergonomis interaksi manusia dan komputer. Yang kedua itu tujuannya adalah mengembangkan aplikasi penjualan yang intuitif dan responsif, di mana aplikasi penjualan ini akan kita rancang, akan kita bangun agar menjadi aplikasi yang dapat menarik daya tarik pelanggan maupun karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja dan keselamatan kerja. Serta setelah intuitif itu, kami akan berusaha agar aplikasi itu bisa responsif, agar aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Terus yang ketiga itu untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kepuasan pengguna, di mana tujuan ini adalah demi kenyamanan pengguna. Dengan begitu, kami akan membuat aplikasi ini seefisien dan senyaman mungkin agar pengguna merasa puas dengan adanya aplikasi ini. Yang keempat yaitu mendorong digitalisasi dan pengembangan keputusan berbasis data. Nah, yang kelima itu menyediakan solusi yang inklusif, hemat biaya operasional. Nah, selanjutnya yaitu desain ruang kerja ergonomis. Nah, di sini kita lihat beberapa eh, lingkungan kerja eh, ergonomis. Nah, di sini tuh ada tampilan yang pertama itu yang ini, eh, gambar pertama itu menunjukkan eh,
posisi kita ketika kita berhadapan dengan layar komputer, di mana jarak antara mata dan layar komputer itu diusahakan lebih dari 40 cm, dan ini dirancang kurang lebih 50 lebih dari 50 cm agar mendukung kenyamanan konsep mata yang stabil dan mata tidak mudah lelah. Nah, adapun kondisi bangku atau kursinya itu dia tegak lurus, jadi tulang belakang kita itu akan merasa lebih rileks saat kita melakukan interaksi dengan komputer, sehingga kita tidak mudah lelah. Nah, di sini ada konsep ruangannya secara tiga dimensi yang nanti akan dijelaskan di slide sebelah untuk lebih jelasnya. Terus selanjutnya itu ada dispenser untuk air, dan ada gelas di sini agar pengguna dalam ruangan itu dapat berinteraksi dengan nyaman serta dapat terhindar dari dehidrasi ya. Karena duduk dengan lama itu bakal lebih besar menyebabkan dehidrasi. Nah, di sini juga ada dispenser untuk membuat kopi. Jadi untuk memanjakan pengguna agar meningkatkan motivasi dalam bekerja. Nah, adapun di sini lebih rincinya ya, spesifikasi dari ruangannya itu, yang pertama, luas dari ruang kerja itu 4 kali 2,5 meter, di mana panjangnya 4 meter dan lebarnya 2,5 cm. Nah, dalam ruang kerja tersebut ini, nah di gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kursi dan meja serta perangkat komputer dan perangkat input, output, dan prosesnya. Nah, di sini kapasitas pekerja itu 8 orang, di mana terdapat perlengkapan yaitu meja, kursi ergonomis, laptop, komputer, mouse, keyboard, dan speaker eksternal. Di mana ini memenuhi konsep agar membantu kita membuat atau memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Nah, pencahayaan. Cahaya alami dari jendela timur jam 7 sampai jam 11. Nah, di jendela ini, jendela yang pada gambar bawah kedua itu di jam 7 sampai jam 11 atau jam pagi itu akan menyinari dalam ruangan, sehingga akan masuk cahaya matahari yang membantu dalam pencahayaan agar menjadi lebih baik. Nah, di sini juga ada tanaman hias untuk membantu memperlancar sirkulasi udara dan memanjakan mata. Terus di luar itu, di sini terdapat satu AC sentral dan 4 pencahayaan dari lampu LED. Nah, sesuai yang dijelaskan di sini. Sirkulasi udara, AC sentral, dan ventilasi tambahan berupa tanaman gantung. Yang pertama, terus aksesnya itu hanya terdapat satu pintu, jarak antar elemen kerja minimal 1 meter, dan fasilitas tambahan itu ada dispenser, rak gelas, colokan, catu daya dan di setiap bawah meja itu terdapat 2 catu daya yang bisa dilakukan untuk cas HP ataupun cas perangkat elektronik lainnya, atau untuk menggunakan perangkat elektronik lainnya, sehingga memudahkan kita tanpa berpindah tempat saat mungkin mau cas HP dan lain sebagainya, kita bisa di sana juga. Nah, prinsip ergonomi yang diterapkan dalam eh, rancangan yang kita buat, yang pertama itu kursi yang dapat diatur ketinggiannya, di mana kursi ini kalau mungkin kita merasa kurang nyaman, kita bisa mengatur ketinggiannya sampai kita merasa itu betul-betul nyaman. Yang kedua, posisi jarak meja tidak langsung menghadap jendela atau menghindari silau. Nah, ini bertujuan agar mata kita lebih nyaman. Kalau misalnya mata kita langsung menghadap ke arah jendela atau sinar matahari, akan masuknya cahaya itu akan jadi silau. Nah, terus jarak mata ke layar monitor lebih dari 40 cm. Nah, ini sesuai dengan konsep jarak aman untuk melakukan interaksi antara manusia dan komputer. Nah, jadi ini kurang lebihnya tuh 50 cm-an lah. Tapi ininya lebih dari 40 cm. Nah, ini untuk menjaga kesehatan mata agar mata kita tidak mudah lelah. Terus selanjutnya itu kabel ditata agar tidak berserakan atau cable management, di mana dalam ruangan tersebut kita menata jaringan-jaringan kabel sehingga menjadi rapi dan tidak berantakan. Jadi kabel-kabelnya itu tidak umumnya tuh tidak berantakan, jadi eh, lebih aman buat keselamatan kerja dan lebih nyaman untuk dipandang karena rapi. Terus selanjutnya tuh kita akan memberikan rekomendasi tambahan dalam hal ini. Yang pertama itu pemasangan panel akustik
untuk mengurangi kebisingan. Yang kedua itu sensor cahaya otomatis untuk efisiensi energi. Jadi sensor cahaya otomatisnya itu mungkin kita bisa gunakan untuk pemanfaatan energi terbarukan. Terus yang ketiga itu dashboard pemantauan suhu dan kelembapan ruangan. Ini untuk menjamin kesehatan eh, para pengguna dalam ruangan tersebut. Oke, setelah desain ruang kerja, selanjutnya kita akan masuk ke interface. Nah, sistem aplikasi berbasis interaksi manusia dan komputer. Nah, dalam perangkat input ini merupakan perangkat input yang saya buat semenarik mungkin agar dapat memanjakan mata, sehingga desainnya itu tidak kuno banget yang mungkin kalau biasa desain itu polos dan lain sebagainya. Nah, desain ini kita buat minimalis, tapi menarik. Minimalis yang tidak sekaku satu warna saja. Nah, jadi kita buat warnanya itu biru agar mata kita lebih nyaman. Terus di sini di untuk memudahkan kita, jadi input barang. Nah, terus eh, ada nama barang. Nah, nama barang yang kita input kita berikan contoh, kayak misal pensil. Kenapa kita berikan contoh? Agar pengguna baru itu tahu, oh ini yang harus diinput, nama barangnya tuh begini. Jadi bisa mencontohkan. Nah, stok barang. Stok barang kita masukkan jumlah stok. Nah, di mana dalam stok barang ini kita melakukan input tipe data berupa integer. Jadi jumlah stok barangnya itu dalam integer. Nah, terus yang ketiga itu harga dasar rupiah. Nah, harga dasar tanpa titik. Kita udah memerintahkan ini. Nah, harga dasarnya itu berupa tipe data integer dan hanya bisa menginput angka saja. Nah, terus ada fiturnya itu placeholder, validasi otomatis, preview data yang telah dimasukkan. Nah, preview data itu ada di bawah sini. Itu kurang masuk. Kalau kita sudah melakukan input data, selanjutnya itu akan ada daftar barangnya. Daftar barang yang telah kita input sehingga kita tahu oh barang ini sudah diinput dan lain sebagainya. Terus notifikasi, warna dan simbol bantu sebagai petunjuk kesalahan input. Nah, jika kita salah input nantinya warnanya akan jadi merah. Oke, next untuk yang kedua itu transaksi penjualan. Nah, di mana dalam fiturnya ini pilih barang, jumlah barang, terus total harga. Nah, terus UX-nya itu berupa navigasi cepat, tombol besar, dan responsif. Nah, fungsi tambahannya itu yaitu misal kita berikan diskon otomatis, terus kita berikan pilihan mode pembayaran. Terus selanjutnya itu laporan penjualan barang. Nah, di mana laporan penjualan barang ini terdapat waktu kapan barang terjual, nama barang yang terjual, jumlah barangnya, serta total harganya. Nah, aksesnya ini bisa dilihat pemilik toko dari perangkat manapun, dari tempat dimanapun berada. Jadi, walaupun kita lagi di jalan, lagi di luar dan lain sebagainya, lagi staycation, lagi liburan, holidays dan lain sebagainya itu, kita bisa melihat tentang laporan barang yang telah terjual. Nah, fitur tambahannya itu berupa filter berdasarkan kategori barang dan waktu. Terus, nah, kita masuk ke keunggulannya. Nah, keunggulannya itu ada beberapa keunggulan yang akan saya jelaskan secara lebih spesifik lagi ya. Nah, yang pertama itu produktivitas meningkat. Nah, produktivitas meningkat dan efisiensi kinerja pegawai di mana desain ruang kerja yang ergonomis itu akan memungkinkan pegawai bekerja dalam posisi yang nyaman dan sehat sehingga memungkinkan eh, tercegahnya mencegah terjadinya kelelahan fisik maupun stres kerja. Terus sehingga dengan begitu membuat kinerja karyawan menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya itu minimisasi human error atau mengurangi human error, di mana aplikasi penjualan ini telah diberikan petunjuk-petunjuk yang sangat spesifik sehingga kesalahan dalam input nantinya akan akan lebih rendah risikonya. Terus yang ketiga, efisiensi energi dan biaya operasional. Di mana efisiensi energi ini karena adanya sirkulasi udara, adanya pencahayaan di jam 7 jam 11 ini,
memungkinkan kita untuk lebih efisien dalam eh, energi dan biaya. Terus selanjutnya itu untuk memenuhi kebutuhan pengguna, di mana eh, ini baik pegawai maupun pelanggan akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam eh, melihat atau dalam memproses aplikasi tersebut. Nah, yang kelima itu fleksibilitas dan skalabilitas, yang dimana konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai skala perusahaan, misal mulai dari UMKM maupun perusahaan-perusahaan yang besar. Terus yang terakhir itu meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, di mana dengan adanya aplikasi dan rancangan ruang ini mampu meningkatkan citra. Bagaimana caranya? Dengan eh, strategi yang kita lakukan dengan rancangan agar pegawai menjadi nyaman sehingga bekerja dengan efisien, dan selanjutnya itu daya saing perusahaan akan menjadi lebih baik karena efisiensi efektivitas dari karyawan karena bekerja dengan nyaman. Selanjutnya penggunaan aplikasi yang nyaman dan menarik bagi pengguna itu juga akan membuat daya saing dalam perusahaan ini menjadi lebih menarik, lebih sengit, dan lebih naiklah penjualannya. Selanjutnya itu alur dari konsep. Nah, alur dari konsep itu eh, yang pertama ada yaitu ergonomi, analisis kebutuhan ruang dan sistem digital. Nah, di mana ini mem- eh, yaitu survei kondisi existing ruangan kerja dan sistem penjualan, serta mengidentifikasi permasalahan ergonomi dan hambatan pada sistem yang sudah kuno. Terus yang kedua, perencanaan layout ruang kerja ergonomis, di mana ini memenuhi yaitu penentuan dimensi ruangan, simulasi penempatan furnitur yang baik sesuai dengan kaidah IMK, serta penyesuaian pencahayaan dan AC, serta ventilasi alami. Terus yang ketiga, pengembangan aplikasi berbasis IMK, di mana ini termasuk desain interface atau bisa menggunakan UX untuk tiga modul utama, yaitu input, penjual, transaksi, dan laporan. Terus uji coba, prototype, dan pengumpulan ke pengguna. Terus yang terakhir, integrasi antara fitur, aksesibilitas, dan otomatisasi. Terus yang keempat itu uji coba dan evaluasi. Nah, uji coba dan evaluasi ini dilakukan agar nantinya saat uji coba itu dilakukan agar nantinya kesalahan-kesalahan itu dapat tercegah, dan evaluasi ini jika masih ada kesalahan yang dilakukan saat menerapkan atau mengimplementasikan ini ruang kerja maupun aplikasi interface ini, kita dapat menanganinya dengan evaluasi. Jadi akan ada evaluasi-evaluasi dan uji coba sebelum atau setelah ini diimplementasikan. Yang terakhir itu penerapan dan monitoring. Jadi penerapan dan monitoring ini yaitu pengadaan furnitur dan lain sebagainya, serta melakukan implementasi aplikasi dan pemulihan pengguna. Nah, mungkin terakhir penutup, jadi konsep ini menawarkan solusi yang menyeluruh dan berorientasi, khususnya di era menuju Society 5.0 yang mampu membawa solusi terhadap permasalahan-permasalahan berbasis interaksi manusia dan komputer. Nah, yang kedua itu eh, rancangan layout dan perencanaan bangun ruang ini siap diimplementasikan dalam berbagai usaha, khususnya pada usaha digitalisasi. Yang ketiga, menggabungkan kenyamanan kerja dan efisiensi kerja. Nah, dengan begitu dengan kenyamanan maka akan meningkatkan efisiensi kerja. Karena dengan kenyamanan karyawan maka efektivitas kerja karyawan itu juga berpengaruh. Terakhir, harapan kami eh, perusahaan dapat melakukan adopsi dengan konsep ini dan mencapai keunggulan yang kompetitif, sehingga kami dan perusahaan nantinya dapat melakukan kerjasama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Muhammad Razak Reski Pratama dengan NIM 2024 31185 dari kelas F.